Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati, mari siapkan pikiran untuk mengakhiri hari ini dalam terang firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami alami hari ini. Biarlah kami dapat melihat Engkau, melihat karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan secara sadar maupun tidak. Kiranya malam ini pun kami berjumpa dengan rahmat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan akan apa yang kami lakukan hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca boleh menolong kami memaknai kasih-Mu dan juga rencana-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 29. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan bacaan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah mereka yang menimbulkan huru-hara ini bukanlah dari kalangan rohaniwan. Mereka bukan tokoh agama, melainkan para pengrajin perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Apa yang mereka ributkan? Sebenarnya sama sekali bukan soal jalan Tuhan yang berhasil membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, tetapi ini soal perusahaan mereka yang terancam rugi jika orang tidak lagi menyembah Dewi Artemis. Dibayangi oleh ketakutan akan hilangnya pemasukan itu, yang mungkin adalah nafkah hidup mereka, para pengrajin perak itu pun memainkan isu agama. Sehingga teriakan yang terdengar dari huru-hara itu bukan soal perekonomian sekelompok orang yang terancam, melainkan soal kebesaran Dewi Artemis yang harus dipertahankan. Isu yang diusung bukan lagi soal tentang ekonomi, tapi isu agama. Sampai di sini Bapak Ibu kita melihat bagaimana ancaman ekonomi dapat berimbas pada kehidupan beragama. Artinya, huru-hara yang terjadi di Efesus sebenarnya bukan soal ajaran Paulus tentang jalan Tuhan yang bersinggungan dengan agama penduduk setempat, tapi ini soal terancamnya perekonomian sekelompok orang. Dan ketika kebenaran itu yang diberitakan oleh Paulus dirasa mengancam stabilitas ekonomi, maka mereka yang merasa paling dirugikanlah yang tidak akan segan-segan mengerahkan massa untuk menyerang kebenaran itu. Dan masalah agama sangat mudah memainkan emosi orang, lalu mendorong orang untuk bertindak sesukanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, seandainya kita
orang Efesus yang tidak tahu latar belakang huru hara ini, kita mungkin akan juga tersulut emosinya. Kalau kita adalah penduduk asli Efesus, kita bisa saja tersinggung. Kalau kita sebagai orang Kristen yang ada di Efesus, kita bisa saja berpikir bahwa memang orang-orang ini pada dasarnya menolak Injil karena mereka sulit untuk dibuat mengerti akan keselamatan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, malam ini mari berpikir lebih kritis. Apa benar huru hara antar umat beragama yang masih terjadi sampai sekarang di berbagai lapisan masyarakat dan dalam berbagai bidang kehidupan adalah hanya soal agama yang berbeda satu sama lain? Apakah hari ini kita mengalami huru hara seperti di kota Efesus? Apakah kinerja kita hari ini membuat orang lain tersingkirkan sehingga mereka berusaha menjatuhkan kita dengan berbagai cara? Atau apakah perilaku kita dalam pergaulan hari ini membuat orang lain tidak lagi menjadi acuan atau tolak ukur sehingga popularitasnya berkurang? Sekarang, mari lebih bijak menyikapi keadaan. Lihatlah lebih jauh, lebih luas, lebih dalam terhadap masalah toleransi antar umat beragama. Perilaku yang tidak menyenangkan, penolakan, bahkan penindasan yang kita alami seringkali bukan karena kita berbeda, tapi karena kebaikan kita bisa saja merugikan orang lain. Kelebihan kita secara tidak sadar membuat orang merasa tertekan dan terancam. Mungkin popularitas kita menyingkirkan orang lain. Ajakan berpikir kritis ini, Bapak Ibu, bukan mengajarkan kita untuk bermegah atau jumawa. Tapi mari mulai memikirkan bagaimana supaya kebaikan kita dapat diterima oleh semua orang, kelebihan kita menjadi pendorong bagi mereka yang butuh untuk maju, popularitas kita juga menjadi kebanggaan mereka. Supaya walaupun tetap akan ada yang merasa tersingkir, akan ada yang merasa terabaikan atau dirugikan, tapi setidaknya kita juga sudah berusaha merangkul mereka dalam karya keselamatan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat untuk melihat lebih jauh, lebih dalam dan lebih luas apa yang terjadi dalam pergaulan kami, supaya kami dapat mengakhiri hari dengan penuh syukur. Kalau ternyata di balik penolakan itu kami dapat membuktikan adanya kebaikan. Dan akhirnya kami boleh berdamai dengan keadaan supaya besok kami lebih berani untuk menghadapi hidup beserta dengan tanggung jawab, panggilan dan pengutusan yang Engkau sertakan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.